Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Kak Saiful Ridwan. Hari ini kita masuk ke pertemuan 65, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang persiapan ujian sekolah. Nah, nanti hari Kamis tanggal 19 Maret kalian akan menghadapi atau menjalankan tryout yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih tryout itu? Tryout itu adalah persiapan kalian dalam menghadapi ujian sekolah. Nah, biasanya tryout itu diadakan sebanyak 3 kali. Tryout 1, tryout 2, dan tryout 3. Nah, sebenarnya apa saja materi yang akan diujikan di ujian sekolah dan tryout nanti? Nah, nanti hari ini Kak Saiful akan membahas tentang apa saja sih sebenarnya materi yang akan diujikan di tryout dan ujian sekolah nanti. Oke. Nah, tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat dan tidak terasa juga bagi kalian itu sudah dekat menuju tingkat pendidikan menengah pertama. Jadi, tetap semangat ya dalam menghadapi ujian-ujian yang ada sekarang ini, baik itu tryout, PTS atau ujian praktek dan PAS nanti, bahkan ujian sekolah nanti ya. Nah, adapun materi-materi yang akan diujikan itu ada 10 materi. Yang pertama itu ada operasi hitung bilangan, terus yang kedua itu ada EPB dan KPK, yang ketiga itu ada pangkat dan akar bilangan, kemudian yang keempat itu ada pecahan, yang kelima ada satuan ukur, dan yang keenam ada sifat dan unsur bangun datar. Kemudian yang ketujuh ada sifat dan unsur bangun ruang. Yang kedelapan ada bidang dan letak koordinat. Yang kesembilan ada simetri dan pencerminan. Dan yang terakhir adalah pengolahan data atau statistika. Oke, jadi materi-materi yang diujikan di ujian sekolah ini merupakan materi dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi gabungan antara 3 tahun itu. Nah, berikut ini adalah contoh soal ujian sekolah beserta pembahasannya. Nah, untuk jumlah soal ujian sekolah atau tryout nanti itu biasanya 30 pilihan ganda dan 5 buah esai. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya ya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Hasil dari 3.406 ditambah 967 dikurang 2.987 adalah. Oke, kalau ini karena mereka setara ya, penjumlahan dan pengurangan. Langsung kita lihat pembahasannya ya. Nah, kita jumlahkan dulu 3.406. 406 ditambah 967. Nah, ya, sama dengan 4.373. Nah, kemudian hasil penjumlahan ini kita kurangkan dengan 2.987. Hasilnya adalah 1.386. Jadi hasil penjumlahan dan pengurangan operasi hitung yang tadi adalah 1.386 atau jawabannya yang B ya. Kita lihat. Nah, yang B ya. Selanjutnya, hasil dari 36 dikali 5 dibagi min 18. Nah, ini seperti apa? Nah, kita kalikan dulu, karena perkalian dan pembagian itu setara, ya, maka kita lakukan pengerjaan dari sebelah kiri, atau yang depan dulu ya, 36 dikali 5, setelah itu dibagi min 18. Nah, selanjutnya, kita lihat pembahasannya. Nah, kedudukan perkalian dan pembagian itu sama kuat, sehingga operasi yang pertama didahulukan adalah perkalian. 36 dikali 5 sama dengan 180, kemudian 180 dibagi negatif 18. Ingat, positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 10. Selanjutnya kita lihat lagi soal nomor 3. Suhu di dalam lemari es adalah negatif 20 derajat Celcius. Karena ada pemadaman listrik, suhu di dalam lemari es naik 1 derajat Celcius setiap 5 menit. Pemadaman berlangsung selama 30 menit. Suhu lemari es setelah pemadaman listrik berlangsung menjadi. Oke. Nah, suhu awalnya itu adalah negatif 20 ya. Nah, suhu awalnya negatif 20. Nah, kemudian pemadaman listrik itu selama 30 menit dan setiap 5 menit naik 1
derajat. Maka yang 30 menitnya ini kita bagi dengan 5 menit, karena dia setiap 5 menit ya. Dibagi dengan 5 menit, terus dikali dengan perubahannya. Perubahannya kan 1 derajat kan. Nah, karena naik jadi positif ya, dikali dengan 1 sama dengan 6. Karena suhu naik, bilangannya ditambahkan ya. Jadi suhu lemari es sekarang adalah negatif 20 derajat Celcius ditambah dengan 6 derajat Celcius. Sama dengan negatif 14 derajat Celcius. Jawabannya yang A ya. Oke, yang A. Selanjutnya, kita pilih dulu. Oke. Nah, hasil dari 24 kuadrat dikurang 20 kuadrat adalah, nah berarti kita tentukan dulu 24 kuadrat itu berapa. 24 kuadrat itu 24 dikali 24, hasilnya adalah 576. 576 dikurang dengan 20 kuadrat, 400 ya. Maka hasilnya adalah dikurang ya, 176 yang B. Oke. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, seperti itu ya. 24 kuadrat itu 576, 20 kuadrat itu 400, dikurangi jadi 176 hasilnya. Oke, selanjutnya. Soal nomor 5, hasil dari akar 3 dari 10.648 adalah, oke, nah, untuk mengerjakan akar 3 ini, kita pisahkan 3 angka dari belakang. Ini. Nah, karena belakangnya 8, itu 8 itu apa namanya? Berapa pangkat 3? Yang belakangnya 8. 1 pangkat 3 itu kan 1. Ya. Nah, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka hasilnya nanti adalah 2. Jadi jangan pernah lagi kalian pilih B dan D ya. Kemudian depannya itu 10.000. 10.000 itu masuknya masih ke 2 ya. Jadi hasilnya adalah 22. Kita lihat. Nah, nomor 5. Lihat angka terakhir ya, yaitu 8, sehingga pasangan angka 8 adalah 2. Nah, kemudian lihat 2 digit di depan, yaitu 10, sehingga kita cari bilangan pangkat 3 yang mendekati 10.000, yaitu 8.000. Nah, 8.000 itu kurang dari 10.000 dan kurang dari 27.000. Maka bilangan pangkat 3 yang lebih dari 8.000 adalah 20 pangkat 3. Sehingga hasil dari pangkat 3 dari 10.648 adalah 22. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat nomor 6. EPB dari 36, 72, dan 96 adalah berapa EPB-nya? Nah, kita gunakan, oke, gunakan tabel ya, bisa menggunakan tabel, pohon faktor, dan faktorisasi prima. Nah, Kaipul di sini menggunakan tabel, bentuk tabel. Seperti apa bentuk tabelnya? Ini. Nah, tadi 36 ya, 36, 72, dan 96. Oke, kalau ada bintang ini berarti dia masuk EPB juga ya. 36 dibagi 2 hasilnya 18, 72 dibagi 2 hasilnya 36, 96 bagi 2 hasilnya 48. Nah, karena semua bisa dibagi 2, maka 2 di sini masuk ke EPB. Kemudian bagi 2 lagi, 18 bagi 2, 9, 36 bagi 2, 18, 48 dibagi 2 hasilnya 24. Maka EPB juga. Nah, kemudian bagi 2, karena 9 nggak bisa dibagi 2, berarti nggak termasuk. 18 bagi 2, 9, 24 bagi 2, 12. Nah, ini masuk EPB nggak? Tidak. Kenapa? Karena ada angka yang tidak bisa dibagi dengan angka ini. Jadi tidak masuk ke EPB. Nah, kemudian dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 9 bagi 3, 3. Dan 12 bagi 3 adalah 4. Karena semua bisa dibagi dengan angka ini, maka 3 adalah EPB. Nah, karena angkanya beda, 3, 3, dan 4. Kalau misalnya kita bagi dengan 3, 4-nya nggak habis, ya, jadi sudah selesai.
2 kali 2 kali 3, itu adalah EPB-nya. Ya, 2 kali 2, ini dikali. 2 kali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi EPB dari 36, 72, dan 96 adalah 12. Selanjutnya, Pak Arsyad mempunyai 2 petak ladang, masing-masing ditanami cabai dan tomat. Cabai siap dipanen setiap 8 hari sekali, sedangkan tomat siap dipanen setiap 10 hari sekali. Jika pada tanggal 20 September 2018, cabai dan tomat dipanen bersamaan, kedua tanaman tersebut akan dipanen bersamaan lagi pada tanggal. Ingat ya, kalau misalnya ada kata setiap, titik-titik, sekali, setiap titik-titik sekali, ini kita carinya menggunakan KPK. Jadi kita cari KPK dari 8 dan 10. KPK dari 8 dan 10 itu berapa? Oke, kita lihat ya hitungannya. Oke, cabai dipanen setiap 8 hari sekali, kemudian tomat dipanen setiap 10 hari sekali. Untuk mendapatkan banyak hari dari panen secara bersamaan, kita gunakan KPK dari 8 dan 10. Nah, ternyata KPK dari 8 dan 10 itu adalah 40. Selanjutnya, tanggal panen bersamaan dijumlah dengan KPK. Nah, 20 September 2018 ditambah 40 hari. 20 September itu jumlah hari dalam satu bulan di bulan September adalah 30 hari. Maka 20 ditambah 40. Ya, karena 30 hari kan, September itu sampai 30 hari berarti 20 ditambah 10, 20 ditambah 40 ya, sama dengan 60. Nah, 20 berarti masih ada sisa 10 nih di bulan September. Nah, sisanya berapa? Sisanya ya ini 30. Berarti 30 selanjutnya adalah di bulan Oktober. Jadi panen bersamaan dilakukan lagi pada tanggal 30 Oktober 2018. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kata setiap, titik-titik sekali, itu kalian gunakan rumus KPK. Oke. Selanjutnya, urutan pecahan dari terkecil adalah, ya, jadi kita kerjakan dulu pecahannya. Nah, mengurutkan pecahan itu dilakukan dengan mengubah masing-masing pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama, boleh dalam bentuk pecahan biasa, persen, ataupun desimal. Nah, kali ini Kak Saiful gunakan pecahan desimal. Jadi 1/3/8 itu 3/8-nya kita ubah, hasilnya itu 0,375. Maka 1/3/8 itu hasilnya 1,375. Selanjutnya 0,45 kan udah selesai ya, 0,45. Selanjutnya 3/4 itu 3 dibagi 4 hasilnya 0,75 dan 80% itu hasilnya 0,8. Nah, jika diurutkan dari pecahan terkecil maka 0,45 terus 0,75 atau 3/4 selanjutnya ada 80% dan 1/3/8. Nah, ingat ya kalau misalnya desimal mengurutkan dari yang terkecil itu lihat dari angka setelah komanya. Setelah koma ini kan angkanya 4. Nah, ini 7, sedangkan ini 8. Maka lebih kecil yang mana? Maka lebih kecil yang ini. Selanjutnya ini dan ini. Setelah itu ya ini ya 1,375 karena dia beda sendiri. Depannya 1. Oke, selanjutnya ibu akan membuat sirup dari campuran air, gula, dan cairan rasa buah. Perbandingan air, gula, dan cairan rasa buah adalah 1:3. Jika ibu mempunyai air gula sebanyak 2,25 liter, maka cairan rasa buah yang diperlukan ibu untuk membuat sirup adalah, oke, jadi gini, 1/3 ya, berarti ini gula, ini cairan rasa buah. Nah, 1:3 kan, berarti 1, ini 3. Ya. Kemudian jika ibu mempunyai air gula sebanyak 2,25 liter, berarti 2, 1/4 ya. 0,25 itu kan 1/4. Nah, maka ininya berapa? Ya, kita kali silang. Ya, X kali 1, maka X sama dengan, ini kita kalikan, 3 kali 2,1/4. 21/4, maaf. Maka hasilnya adalah 6, 3/4.
Seperti itu ya. Gampang ya. Jadi kan X kali 1 itu hasilnya X.